Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah di sini Bu Gesti dalam kondisi sehat. Bu Dami juga kondisinya sehat. Semoga anak-anak dan keluarga di rumah juga dalam kondisi sehat semua. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini masih bersama Bu Gesti. Kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 3. Ya, nanti apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran 3, kita akan langsung menuju ke slide berikutnya. Diperhatikan ya, disimak baik-baik penjelasan dari Bu Gesti, supaya nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu dan juga betul ya. Baiklah, sekarang kita langsung ke slide berikutnya. Yang pertama, sebelum kita mempelajari beberapa hal yang ada di pembelajaran 3, Bu Gesti akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu nanti diharapkan anak-anak bisa mengidentifikasi kalimat-kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari. Lalu yang berikutnya, kalian juga mampu mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan baik pada malam hari yang sesuai aturan di rumah kalian masing-masing. Lalu yang berikutnya, kalian juga bisa mengidentifikasi konsep penjumlahan ya, yang melibatkan penjumlahan dua bilangan atau nanti bisa juga mengidentifikasi konsep penjumlahan yang terkait dengan pemecahan masalah sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materinya. Nah, yang pertama di sini Bu Gesti akan menyajikan sebuah bacaan. Jadi nanti anak-anak perhatikan bacaan yang disajikan Bu Gesti. Ini adalah bacaannya. Dan bacaan ini nanti anak-anak juga bisa melihat di buku siswa ya, di buku kalian masing-masing. Di sini ada bacaan yang menceritakan tentang kegiatan Siti pada malam hari. Jadi nanti kalian bisa membaca ya, di rumah kalian bisa membaca. Di sini ada Siti rajin belajar, lalu di situ juga ada setelah sholat maghrib Siti membaca Al-Quran, terus dan selebihnya. Jadi nanti anak-anak bisa membaca, bisa disimak baik-baik ya. Jadi anak-anak nanti bisa membaca bacaan ini, bisa juga memperhatikan, nanti kita pilah atau kita kita perhatikan kira-kira di bacaan tersebut ada enggak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Oke? Baiklah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Ini bacaannya, jadi nanti anak-anak juga bisa melihat di buku kalian masing-masing. Berikutnya, kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari. Jadi tadi sudah ada bacaannya, sekarang kita kupas bacaan tersebut. Kira-kira pada bacaan tersebut ada enggak kalimat yang terkait dengan kegiatan yang kita lakukan pada malam hari. Nah, ini ada ya, ternyata setelah sholat maghrib Siti membaca Al-Quran. Ini adalah juga kegiatan yang kita lakukan pada malam hari. Lalu setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Ya, setelah kita kupas satu persatu, ternyata kita menemukan beberapa kalimat di mana kalimat tersebut yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Lalu yang berikutnya, Siti mengerjakan tugas matematika. Nah,
ya. Jadi mengulang pelajaran atau mengulang pelajaran yang dari sekolah, dan juga bisa juga mengerjakan tugas matematika. Di situ kita menemukan kata Siti mengerjakan tugas matematika. Berarti ada 3 kalimat ya. 3 kalimat yang kita ambil dari bacaan tersebut yang terkait dengan kegiatan malam hari. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Siti ini ternyata ini juga merupakan kegiatan yang termasuk sesuai ya dengan aturan yang berlaku di rumahnya Siti. Jadi, apakah di rumah kalian juga mempunyai aturan yang harus dilakukan pada malam hari ya? Jadi masing-masing keluarga pasti mempunyai aturan-aturan yang sudah disepakati oleh semua anggota keluarga yang terkait dengan kegiatan pada malam hari. Apa saja kira-kira? Nah, ini adalah kebiasaan baik malam hari yang sudah sesuai aturan di rumah. Ya. Ada kebiasaan baik malam hari sesuai aturan di rumah. Mungkin di rumah kalian juga sama ya peraturannya. Ada yang mengaji, sholat maghrib pasti ya, sholat isya pasti, mengulang pelajaran ya kan. Lalu ada juga yang gosok gigi sebelum tidur, cuci kaki sebelum tidur. Jadi itu ada beberapa, sebetulnya banyak ya. Jadi masing-masing keluarga pasti mempunyai aturan yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya aturan tersebut itu tujuannya adalah baik. Makanya di sini dituliskan kebiasaan baik malam hari sesuai aturan di rumah. Ya. Tidak ada peraturan itu dibuat untuk menjadikan tidak baik, tetapi menjadikan baik. Ya, itu ya. Mungkin aturan-aturan yang ada di sini, itu juga sudah berlaku pada rumah masing-masing. Ya. Berbicara tentang mengulang pelajaran, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar nama bilangan, lambang bilangan juga ya. Kita juga sudah belajar membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang sama dengan. Nah, sekarang kita sudah waktunya belajarnya lebih meningkat lagi. Kalau kemarin kita mengenal bilangannya hanya 1 sampai 10, lalu kita 11 sampai 20, terus kita membandingkan, terus nah sekarang yang akan kita pelajari yaitu penjumlahannya. Sekarang kita perhatikan ya, betul supaya anak-anak bisa. Nah, ini penjumlahan, konsep penjumlahan ini Bu Gesti berikan contohnya yang paling sederhana. Nanti anak-anak bisa membaca ulang di buku masing-masing ya. Di sini Bu Gesti mempunyai buku, jumlahnya ada 4. Lalu di sini Bu Gesti punya buku lagi, jumlahnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Ya. Ada buku yang di tas, jumlahnya 4, ada buku lagi yang di rak, ada 7. Kira-kira bentuk penjumlahannya bagaimana? Iya, betul. Buku 4 ditambah buku yang jumlahnya 7. Nih, jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi itu bentuk penjumlahnya seperti itu. Di tas ada 4, lalu di buku ada di rak ada 7. Kalau digabungkan semuanya yang di tas dan di rak total semua atau jumlah semua bukunya ada 11. Itu kalau kita ada bendanya ya, kita menjumlahkan dengan benda konkret atau benda real. Sekarang misalkan penjumlahannya berupa permasalahan atau pemecahan masalah sehari-hari. Contohnya misalkan begini. Ya, contohnya. Di sini Bu Gesti ada contoh. Nah, Dayu mempunyai 7 pensil di kotak pensil.
Lalu Dayu juga mempunyai pensil yang ada di meja belajar. Berapakah jumlah pensil Dayu? Yang di kotak pensil ada berapa? 7. Lalu yang di meja ada berapa? 5. Jadi berapa jumlah pensil Dayu semuanya, baik yang di kotak pensil maupun di meja belajar? Iya, betul. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. 7 pensil yang ada di kotak pensil ditambah 5 pensil yang ada di meja belajar. Jadinya ketemu pensil Dayu keseluruhan ada 12. Lalu berikutnya. Di sini Benny mempunyai 8 kelereng. Pada saat bermain dengan Edo memberi Benny 5 kelereng lagi. Benny sendiri sebelumnya sudah punya 8 kelereng. Lalu sama Edo, Benny diberi 5 kelereng. Kira-kira jumlah kelereng Benny sekarang ada berapa? Pertama kan ada 8. Ya, lalu dikasih atau diberi Edo 5. Jadi berapa? Betul. 8 kelereng punyanya Benny sendiri, ditambah 5 kelereng yang dari Edo, yang diberi Edo, jumlah kelerengnya semuanya ada 13. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Tidak apa-apa, nanti belajarnya kalau penjumlahannya belajarnya pakai jari matika. Ya, penjumlahan, jadi menggunakan jari bisa. Oke? Sudah disimak penjelasan dari Bu Gesti. Baik, sebentar lagi nanti setelah ini Bu Gesti akan memberikan tugas kepada anak-anak. Jika betul-betul sudah disimak, berarti anak-anak bisa mengerjakannya. Oke? Baiklah anak-anak, itu dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besok Senin kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran yang baru, dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga protokol kesehatan, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.